Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, pendengar radio Persada FM, MTA FM. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, di kesempatan siang hari ini, di hari Senin yang sangat cerah ya, sembari menemani pendengar dan juga pemirsa semuanya untuk beraktivitas siang ataupun beristirahat ya. Program spesialis kembali hadir di tengah-tengah Anda. Bersama saya Ida Aisyah hingga pukul 2 siang nanti. Nah, siang hari ini kita akan membahas satu tema bahasan ya, tentang suatu kondisi gangguan kesehatan yang banyak diidap oleh masyarakat Indonesia, tetapi kemunculannya kerap kali tidak disadari, begitu ya. Apakah itu? Yaitu tentang hipertensi. Nah, tentunya kita sudah bersama narasumber yang akan menjelaskan ya kepada kita semua tentang hipertensi itu sendiri, bersama Dr. Melisa Kurniawati, spesialis penyakit dalam Vinasim dari Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, Kota Surakarta. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dr. Melisa, apa kabarnya? Ya, kabar baik. Kabar baik. Ya, terima kasih Bu Ida untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama dokter, senang sekali siang hari ini kedatangan Dr. Melisa ya. Kalau di periode tahun 80-an ya, kita bernostalgia sejenak gitu ya. Ada penyanyi cilik ya, namanya Melisa. Nah, ini ternyata sekarang saya juga berhadapan ini ya dengan Dr. Melisa. Memang beda orang, tetapi kira-kira sama periode mungkin masa kecilnya begitu ya. Ya, tentang abang tukang bakso yang dinyanyikan waktu itu ya. Nah, baik. Nah, tentang apa namanya, hipertensi ini sendiri ya dokter ya. Ini kan satu istilah yang sering didengar begitu ya, sering juga dialami oleh masyarakat, dan banyak juga orang-orang yang kemudian ketika memeriksakan diri ke dokter, oh ini bapak atau ibu dengan tekanan darah sekian gitu, biasanya tidak percaya gitu, banyak yang tidak percaya, masa sih segini tingginya begitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana, ini kaitannya juga dengan poliklinik ya, penyakit dalam di RSUD Bung Karno. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dr. Melisa, ini klinik spesialis penyakit dalam ini beroperasi itu setiap hari apa, jam berapa? Kemudian Dr. Melisa sendiri berpraktik di sana itu setiap hari apa begitu? Jadi di Rumah Sakit Umum Bung Karno, RSUD Bung Karno itu kita memiliki 3 dokter penyakit dalam gitu, yang kita prakteknya setiap hari gitu. Ada saya, kemudian ada Dr. Agus Nurrohman, juga ada Dr. Ahmadi Eko Sugiri. Kita buka prakteknya, kalau saya dan Dr. Eko pagi jam 7:30 sampai jam 12 siang. Terus kemudian untuk Dr. Agus jam 9 sampai jam 12 gitu. Hari Senin sampai Sabtu. Oh, begitu. Ya, kita buka setiap hari. Kecuali kalau hari Jumat dan Sabtu karena memang harinya pendek, biasanya kita sampai jam 11 saja. Oh, begitu ya. Gitu. Baik. Jadi termasuk untuk hari ini juga sampai jam 12. Oh, 12 saja. Iya, jadi tadi habis pelayanan terus saya ke sini. Oh ya, gitu. Baik. Ya. Itu sekilas gambaran tentang poliklinik spesialis penyakit dalam ya di RSUD Bung Karno. Baik dokter, kalau tentang hipertensi sendiri sebetulnya itu definisinya apa sih dokter? Iya, jadi hipertensi itu biasanya kita sebut dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu adalah tekanan darah yang ketika kita diukur dengan alat pengukur darah atau tensimeter itu lebih dari sama dengan 140 untuk diastol atau tekanan darah yang di atas, dan sistolik dan tekanan darah yang di bawah atau yang disebut dengan diastol itu lebih dari 90 mm air raksa gitu. Nah, biasanya orang disebut dengan hipertensi itu kalau kita sudah mengukur tekanan darahnya lebih dari 1 kali gitu. Jadi kadang-kadang kan ada juga kita datang atau pas ada check up gitu ya, terus dites ternyata kok tekanan darahnya tinggi. Jadi itu
belum tentu kalau apa namanya seseorang itu bisa dikatakan itu hipertensi gitu. Jadi biasanya tekanan darah itu juga harus diukur dalam keadaan tenang gitu. Jadi bukan yang kita datang buru-buru lalu kita ditensi ternyata tinggi. Jadi kita biasanya istirahat dulu mungkin sekitar 10-15 menit. Setelah itu kita tensi lagi, kalau memang tinggi itu kita bisa katakan hipertensi gitu. Atau biasanya diukurnya bukan cuma dalam waktu 1 hari saja gitu ya. Tergantung juga kalau misalnya usianya masih muda di bawah 30 tahun gitu. Biasanya kita ukur kembali setelah mungkin 6 bulan, kok diukur masih ada tensi yang tinggi, itu baru kita sebut dengan hipertensi gitu. Gitu. Jadi untuk pengukuran berulang itu tidak harus di dalam satu waktu ya? Tidak harus di dalam satu waktu. Gitu. Baik. Itulah ini ya, sekedar cerita aja, kadang ketika kita ya di MTA ini kan sering sekali mengadakan donor darah gitu ya. Nah ketika peserta itu datang langsung di tensi itu memang kadang ya ada yang tinggi, kemudian disuruh istirahat dulu, nanti ulang lagi begitu ya. Ya. Berarti memang untuk aktivitas sebelumnya ini memang mempengaruhi ya untuk tekanan darah. Mungkin bisa juga pasiennya takut gitu karena belum pernah melakukan donor darah sebelumnya gitu, deg-degan. Ada juga yang namanya white coat hipertensi gitu. Jadi white coat itu kita petugas kesehatan ini kan selalu berseragam warna putih gitu. Jadi kalau mau ketemu putih gitu, petugas kesehatan ini sudah naik dulu tensinya gitu. Jadi tidak selalu apa namanya hipertensi gitu. Kadang cuma dari rasa cemas, dari rasa takut gitu bisa. Ya, betul. Ternyata ada yang ini ya. White coat hipertensi. White coat hypertension ya. Baik. Ya, kemudian ini sekalian penjelasannya ini dokter, kan ada sistolik, ada sistolik dan diastol gitu ya. Ini perbedaannya apa ini dokter? Jadi tekanan darah itu kan tekanan yang kita ukur dari pada saat jantung itu memompa darah gitu ya, dari jantung yang saat dipompa dikeluarkan dengan saat jantung itu menerima darah dari seluruh tubuh gitu. Jadi kalau waktu apa namanya darah menerima tubuh itu namanya sistolik, kalau waktu jantung memompa itu sistolik, kalau waktu menyerap gitu. Itu namanya diastolik gitu. Jadi itu ya ternyata ya penjelasannya. Baik, nah kemudian apakah ada mungkin gejala-gejala begitu seseorang itu bisa dikatakan hipertensi kalau selain dilihat dari ukuran tekanan darah tadi dokter? Iya, jadi gini, kadang-kadang kalau tekanan darahnya itu belum tinggi sekali dan belum sampai ada komplikasi ke organ lain, itu tidak terasa gitu ya. Jadi apa namanya, makanya hipertensi ini disebut dengan silent killer gitu, karena tiba-tiba sudah ada komplikasinya ke organ lain, terus baru kita merasakan gitu, terus baru periksa gitu, oh ternyata ada hipertensi gitu. Tapi untuk supaya kita lebih waspada, gejala-gejalanya itu seperti misalnya pusing gitu, kok ini tidak ada apa namanya penyebab lain, kok sakit kepala atau pusing gitu, cekot-cekot gitu ya. Terus kemudian dadanya atau jantungnya sering berdebar-debar gitu. Terus gelisah, itu juga salah satu tanda kalau ada hipertensi. Kemudian penglihatan kabur gitu. Terus mudah lelah. Terus yang sering dirasakan mungkin ada rasa tegang atau di belakang tengkuk itu biasanya rasanya gitu kenceng. Nah, itu yang biasanya dirasakan saat tensi mulai tinggi gitu. Tetapi kalau ini sekilas ada dokter, ada kesamaan juga dengan ketika tekanan darah rendah ya, misalnya mudah capek ini. Iya, jadi gangguan tekanan darah itu kan sebenarnya bukan cuma hipertensi saja gitu, hipotensi juga bisa gitu. Jadi kalau hipotensi itu tensinya di bawah 90/60 itu juga biasanya menyebabkan gangguan juga, mungkin keringat dingin, kadang capek, mual gitu. Nah, cuma penyebabnya berbeda. Kalau hipotensi itu biasanya salah satunya yang paling sering adalah dehidrasi gitu. Pada saat
mungkin ada diare, mungkin ada olahraga yang berlebihan, gitu, sehingga kita kekurangan cairan itu bisa menyebabkan hipotensi, gitu. Baik. Nah, kalau tadi disampaikan biasanya orang baru periksa ya, kebanyakan karena sudah ada komplikasi ke organ lain. Nah, ini contohnya apa, dokter? Organ lain yang biasanya mata, gitu ya, disebutnya retinopati hipertensi. Jadi saat tensi itu sudah mengganggu di retina mata, penglihatannya jadi kabur, gitu. Terus ada juga di otak. Pembuluh darah yang di otak itu kalau tensinya tinggi sekali itu bisa terjadi yang namanya stroke perdarahan, gitu. Dengan tensi tinggi sekali kan otomatis pembuluh darah ini kan jadi tegang, pembuluh darah bisa pecah kemudian menjadi stroke perdarahan, gitu. Terus kemudian karena tensinya tinggi terus, otomatis kan tensi yang tekanan darah yang ada di ginjal juga menjadi tinggi, akibatnya bisa terjadi gangguan ginjal, gagal ginjal, gitu. Kemudian di jantung, karena jantung ini kan dipakai untuk memompa darah, terus istilahnya kerjanya ngoyo, gitu ya. Terus yang paling sering itu saat pemeriksaan di foto ronsen ada yang namanya pembengkakan jantung, gitu. Itu karena otot jantungnya harus bekerja ngoyo, gitu. Akhirnya otot jantungnya mulai membengkak, lama-lama terjadi gagal jantung, gitu ya. Betul ya, jadi sering juga ya mendengar istilah pembengkakan jantung, memang ternyata dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Oh ya, baik. Nah, kemudian kalau dilihat dari penyebabnya ini apa saja ini, dokter? Nah, penyebabnya kalau hipertensi itu kan ada penyebab yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah, gitu. Kalau penyebab yang tidak bisa dirubah ini misalnya gender, gitu. Jadi laki-laki itu biasanya lebih mudah hipertensi dibanding wanita, gitu ya. Karena kalau wanita itu kan dia punya hormon estrogen, gitu. Jadi hormon ini lebih melenturkan pembuluh darah, gitu. Karena kekakuan pembuluh darah ini kan juga salah satu penyebabnya hipertensi, gitu. Nah, terus ras itu kan juga tidak bisa dihindari, gitu ya. Ras yang apa ini, dokter, yang lebih berpotensi? Biasanya mungkin ras ini ya, ada ras tertentu yang memang punya bakat untuk terjadi hipertensi, gitu ya. Terus kemudian yang tidak bisa diubah adalah usia, gitu. Semakin bertambahnya usia kan juga fungsi-fungsi di tubuh akan menurun juga. Terus ditambah dengan faktor-faktor lain yang bisa diubah itu misalnya dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan kurang beraktivitas atau kurang bergerak, gitu ya. Mager, kita ya, dokter, mager, betul. Nah, itu menyebabkan penumpuan lemak akhirnya karena mager. Selain itu kan penumpuan lemak ini juga dari kebiasaan makan, makanan yang banyak berlemak-lemak, mengandung minyak, mengandung garam, itu kan lama-lama menumpuk. Nah, terus kebiasaan merokok, gitu. Kebiasaan merokok ini juga kebiasaan yang bisa menjadi hipertensi karena zat-zat berbahaya dari rokok itu kan juga akan merusak pembuluh darah, gitu ya. Terus stres, gitu. Terus apalagi konsumsi alkohol, konsumsi garam berlebih itu yang menjadi penyebab dari hipertensi, gitu. Baik. Kemudian kalau tadi ya penyebab yang tidak bisa diubah tadi juga mungkin termasuk keturunan itu juga. Kalau dari orang tua, dari orang tua ada hipertensi, itu anak-anaknya bisa jadi hipertensi, gitu. Baik. Nah, ini tadi kan kenapa tadi ya kalau kembali ke jenis kelamin ya, untuk gender tadi laki-laki lebih beresiko, lebih beresiko, karena ada kekakuan pembuluh darah ya. Iya, nah, ini mungkin untuk mencegahnya seperti apa ini, dokter? Nah, untuk mencegahnya, jadi untuk mencegah secara umum hipertensi itu tidak hanya dari laki-laki atau dari perempuan saja, gitu ya. Karena kalau laki-laki itu biasanya kan selain dari hormon tadi, laki-laki itu biasanya lebih stres ya, gitu. Ya. Terus kebiasaan merokok, gitu. Terus mungkin untuk bapak-bapak yang
kerjanya di kantor seharian kan lebih lebih aktivitas untuk gerakannya itu kan juga lebih sedikit ya. Terus akhirnya kan mungkin terjadi kegemukan, mungkin mulai ada buncit di perut gitu kan. Nah, itu yang harus dirubah gitu. Jadi dari gender laki-laki, dari mungkin kegemukan, itu semuanya dari keturunan itu harus dicegah, jangan sampai nantinya terjadi hipertensi gitu. Jadi dengan makan yang teratur gitu, makan yang teratur, kemudian makan yang seimbang gitu. Jadi seimbang itu makanannya harus yang cukup dengan karbohidrat, dengan protein, kemudian dengan serat, vitamin dan mineral itu harus tercukupi semua gitu ya. Terus kemudian harus aktif berolahraga gitu. Jadi aktif berolahraga itu paling tidak kita berolahraga itu 150 menit per minggu gitu. Kalau kita bagi minimal ya sekitar 3 kali per minggu atau 5 kali per minggu selama 30 menit gitu ya. Terus untuk supaya tidak tensinya tinggi harus mengurangi stres ya, istirahatnya harus cukup gitu. Kita juga perlu melakukan misalnya aktivitas atau hobi gitu ya supaya mengurangi stres gitu. Jadi tidak menaikkan tekanan darah. Itu salah beberapa hal yang bisa untuk mencegah supaya tidak terjadi hipertensi. Ya, untuk mengurangi stres berarti ini ya termasuk banyak berwisata juga ya dokter? Banyak berwisata. Baik. Nah ini dokter, kemudian kalau untuk olahraga begitu ya dokter ya, ini kan kalau di masa sekarang ini memang lebih banyak orang tuh ya itu tadi ya mager itu tadi ya. Mager, betul. Nah untuk bisa nggak sih olahraga itu, ini pasti banyak pertanyaan seperti ini juga ya, diganti dengan aktivitas di rumah begitu, bersih-bersih rumah, berkebun begitu kan sama-sama gerak dokter. Sama-sama gerak. Sebenarnya kita beraktivitas di rumah itu bisa untuk menggantikan olahraga gitu. Cuma kadang-kadang kan masih kurang gitu ya gitu. Kalau seperti kita kan ibu-ibu di rumah, kalau itu kayaknya sudah capek gitu karena pagi harus bangun, harus masak, nanti nyapu, nyuci, jemur baju gitu kan. Bekerja lagi gitu. Nah, cuma memang antara aktivitas yang harus kita lakukan untuk bekerja dengan aktivitas yang kita gunakan, kita luangkan untuk olahraga ini memang berbeda gitu. Jadi ya memang kita harus sempatkan untuk olahraga, atau mungkin kalau tidak sempat berolahraga ya misalnya kalau kita bekerja di kantor gitu ya, kita taruh parkirnya yang jauh gitu. Jadi biar kita jalan kaki dulu gitu. Atau kalau di tempat saya itu di rumah sakit ada selasar gitu. Jadi kita biasanya naik turun selasar aja, nggak usah naik lift gitu. Jadi itu untuk menambah kita aktivitas fisik gitu. Jadi kalau ibu-ibu mau jemur, mau masak, mau bekerja ya jalan-jalannya dijauhkan gitu ya. Jangan misalnya kita motong-motong sambil nonton jadi kita harus banyak mungkin banyak wirawiri gitu ya, biar lebih banyak aktivitasnya gitu. Betul ya. Jadi meskipun mungkin belum maksimal, tidak semaksimal seperti ketika berolahraga begitu ya, tapi setidaknya itu juga sudah menambah kita atau memaksa kita begitu ya. Iya, misalnya ibu-ibu terus bergerak, ngomong juga bisa, anaknya didorong, diajak keliling-keliling gitu. Iya, sambil lihat lingkungan gitu ya. Baik. Nah, kemudian ini dokter, kalau seseorang itu ya sudah divonis oleh dokter begitu, ini sudah hipertensi nih gitu ya. Berarti kemudian apa yang bisa dilakukan begitu selain mungkin tadi pengobatan begitu? Ya, jadi sebenarnya hipertensi ataupun penyakit kronis lain gitu ya, seperti diabetes itu kan sebenarnya kita tidak harus langsung memberi obat gitu. Jadi memang yang terutama pengendalian hipertensi ini dengan pola hidup tadi gitu. Jadi pola hidupnya itu ya dengan
aktivitas fisik dengan diet yang seimbang. Jadi kita juga harus membatasi asupan garam, asupan gula, gitu ya. Jadi setelah kita memperbaiki pola hidup ini, kalau memang tensinya masih tinggi, kita baru memberi obat, gitu. Itu untuk yang pasien dengan hipertensi saja, gitu, yang tidak ada apa namanya istilahnya komplikasi, penyakit lain, gitu, yang belum ada komplikasi. Jadi kalau yang baru terdiagnosa hipertensi saja, atau apa namanya prehipertensi, jadi tensinya mulai naik sedikit, misalnya di atas 130, bawahnya sudah di atas 89 gitu. Jadi sudah harus ancang-ancang dulu, oh ini harus memperbaiki nih pola makan dan aktivitas. Nah, tapi kalau yang sudah ada penyakit lain, misalnya sudah ada hipertensi, sudah ada diabetes, ya gagal jantung misalnya, ada gagal jantung, ada penyakit ginjalnya, ya otomatis mau tidak mau harus melakukan pengobatan, gitu. Diobati ini tadi untuk mengendalikan tekanan jantungnya, kita harus mengobati diabetesnya, untuk supaya nanti hipertensinya ini tidak menimbulkan komplikasi yang lebih berat, gitu. Baik. Nah, ini berarti memang hipertensi sangat berpengaruh terhadap organ-organ lainnya, begitu. Betul. Ya. Jadi sebetulnya kalau memang dikendalikan dengan serius begitu, sebetulnya bisa ya dokter ya, bisa. Tadi ya dengan olahraga, banyak aktivitas fisik, dengan diet seimbang, mengatur pola makan begitu ya. Tetapi terkadang ini ya, kalau mungkin sudah usia lanjut begitu, mungkin banyak juga yang, atau bahkan yang muda sekalipun ya, banyak yang kemudian masih mengabaikan begitu ya dokter ya. Nah, ini mungkin untuk memberikan penyadaran gitu seperti apa ya dokter ya, supaya maksudnya untuk tetap hidup sehat begitu, untuk mengendalikan hipertensi. Mungkin bisa ya, kalau untuk kesadaran itu kan tergantung masing-masing ya, gitu. Cuma mungkin kalau sekarang itu kan kalau kita mau bekerja gitu kan pasti sudah ada medical check up gitu. Jadi paling tidak kan masyarakat jadi merasa jadi harus mulai aware gitu. Kalau saya bekerja, saya harus sehat gitu ya. Terus mungkin kalau kadang-kadang ada juga yang malah masyarakat ini takut untuk ke fasilitas kesehatan karena nanti kalau ketahuan kalau sakit gitu ya. Takut ketahuan ya. Iya, takut ketahuan kalau sakit. Nah, ini yang membuat kadang-kadang tiba-tiba sudah ada komplikasi gitu ya. Nah, caranya supaya masyarakat ini tidak takut, supaya tidak aware ya, kita harus istilahnya sering memberikan kayak penyuluhan gitu ya, mungkin itu perlu ya. Jadi supaya masyarakat itu tahu, oh ternyata kalau kita ke fasilitas kesehatan itu tidak menakutkan gitu, tidak medeni gitu ya. Yang menakutkan kalau lihat hasilnya dokter. Iya. Nah, kalau kita melihat hasilnya sedini mungkin kita sudah tahu, oh ternyata ini nih kolesterolnya sudah mulai merah-merah gitu kan, kita sudah bisa istilahnya sebelum kasep kita bisa dandani dulu gitu. Jadi malah justru jangan takut untuk check up gitu. Check up rutin ini perlu gitu. Kalau umurnya sudah mulai 30 tahun ya paling enggak 6 bulan sekali kita harus check up. Kalau sudah lebih dari 40 tahun ya paling enggak 3 bulan sekali check up. Apalagi kalau sudah ada keturunan yang ada penyakit misalnya seperti hipertensi dan DM, itu malah justru tidak boleh takut gitu. Baik, ini untuk check up-nya ini meliputi apa aja nih dokter yang diperiksa? Yang diperiksa, kalau untuk hipertensi itu yang pasti kan tekanan darah tadi ya. Terus yang penting lagi selain tekanan darah itu lemak darah gitu. Jadi lemak darah itu kalau dulu kita tahunya kan hanya kolesterol saja gitu. Kalau sekarang itu kolesterol itu lebih detail gitu. Jadi ada kolesterol yang jahat, ada kolesterol yang baik. Kemudian ada kolesterol yang namanya trigliserid, itu lemak darah yang asalnya dari karbohidrat gitu ya, yang masyarakat jarang tahu gitu ya. Itu harus dicek. Kemudian karena hipertensi ini ada hubungannya dengan ginjal, ya tentu saja
fungsi ginjal gitu. Ya, fungsi ginjal, asam urat gitu. Karena asam urat ini juga salah satu tanda dari gangguan di ginjal gitu. Gula darah juga perlu dicek karena kan kadang-kadang kita malah justru hipertensi ini ternyata dari diabetes gitu. Diabetes yang sudah mulai mengganggu di ginjal itu nanti akhirnya jadi tekanan darahnya tinggi. Itu juga bisa gitu. Baik. Ya. Baik dokter, nanti dilanjutkan di sesi yang kedua ya, kita istirahat dulu sejenak. Dan pemirsa dimanapun Anda berada tetap bersama kami di program spesialis. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, pendengar radio Persada FM, MTA FM kembali di program spesialis. Kita masih membahas ya tentang kenali gejala hipertensi bersama Dr. Melisa Kurniawati, spesialis penyakit dalam Vinasin ya dari Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta. Kita buka kesempatan untuk saudaraku yang ingin bertanya, silahkan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik dokter, ini sudah ada pertanyaan, kita coba jawab dari Ibu Dina yang ada di Semarang, usia 67 tahun. Dokter, saya sudah minum obat hipertensi, kalau diperiksa sendiri di rumah ini sudah normal atau rendah. Tapi kalau di poliklinik ini jadi di atas 140. Kalau di rumah normal, apa obat boleh dikurangi? Kemudian apa bisa sembuh dengan mengurangi garam nih dokter? Ya, Ibu Dina di Semarang. Ya, terima kasih Ibu Dina untuk pertanyaannya. Jadi mungkin Ibu Dina ini termasuk yang tadi white coat hipertensi gitu. Jadi kalau di rumah Ibu santai-santai gitu di tensinya normal gitu. Tapi ternyata pada waktu Ibu datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan dicek tensinya tinggi gitu. Nah, caranya untuk supaya tidak terjadi white coat hipertensi ya itu tadi. Jadi ibu harus merasa rileks gitu. Oh, aku sudah tahu kok kalau aku punya hipertensi gitu. Jangan takut untuk periksa gitu. Atau untuk mencegahnya bisa misalnya kalau kita periksa ibu ajak teman gitu. Jadi misalnya jangan sendirian gitu. Jadi ada yang mendampingi. Itu kan biasanya jadi secara psikologisnya jadi lebih ayem gitu ya, Bu. Itu biasanya bisa untuk mengurangi gitu. Terus malah justru dengan kita sering ke fasilitas kesehatan itu kita jadi lebih terbiasa gitu ya. Jadi nggak apa-apa kok kalau aku ke Vaskes ini ternyata kalau diperiksa itu kok cuma gitu aja gitu kan. Akhirnya kan kita jadi lebih nyaman gitu kalau di fasilitas kesehatan. Itu salah satu caranya untuk mencegah white coat hipertensi tadi. Nah, supaya kita tahu, oh ini ternyata kok ibu kalau di saat periksa kok tensinya tinggi gitu, boleh dikurangi atau enggak obat tensinya gitu. Itu biasanya ibu harus membuat catatan gitu. Jadi pada waktu ibu misalnya seminggu sekali ibu tensi atau seminggu 2 kali misalnya di hari Senin dan di hari Rabu misalnya, ibu catat, oh saya pagi bangun tidur tensinya segini gitu. Jadi saat ibu datang ke Vaskes, ibu bisa tunjukkan, oh ini tensi saya selama di rumah itu bagus terus gitu. Jadi kita memang ada catatan kalau memang tensinya ibu bagus gitu. Jadi mungkin kita enggak perlu menambah obatnya atau enggak perlu mungkin ada obat tertentu yang bisa dikurangi seperti itu gitu. Jadi misalnya sore mungkin habis istirahat ibu ditensi, oh ternyata tensinya sudah bagus gitu. Itu bisa untuk membantu kita supaya tahu, oh ternyata ibu ini kalau di rumah memang sudah betul-betul terkontrol gitu. Nah, kalau kita pengobatan bisa gitu kalau kita cuma mengurangi garam saja terus bisa menurunkan hipertensi gitu. Itu sebenarnya kalau memang
hipertensinya itu disebabkan karena memang kelebihan asupan garam gitu. Nah, cuma kalau misalnya memang ada obesitas gitu, obesitas itu kalau tidak semua orang yang mungkin badannya tidak gemuk gitu, tapi perut kita kalau diukur, kalau wanita itu lebih dari 80 cm, kalau laki-laki lebih dari 90 cm itu juga sudah dinamakan obesitas gitu. Jadi itu juga harus dikendalikan gitu. Jadi bukan cuma untuk bukan hanya asupan garamnya saja yang dikurangi gitu. Obesitas itu penyebabnya apa? Makan nggak teratur gitu. Terus sering skip sarapan gitu. Kayaknya saya makannya 2 kali aja gitu. Nah, padahal dengan makan yang tidak teratur ini malah justru membuat kita gemuk karena mungkin aku nggak makan tapi nyuel ini dulu gitu. Nah, akhirnya jumlah kalori, jumlah asupan yang masuk itu malah tidak terukur dengan ngemil gitu. Jadi lebih baik ya kalau makan yang teratur. Pagi sarapan dulu, siang makan siang, sore makan lagi gitu. Terus ngemil boleh, tapi yang dicamil bukan yang tinggi kalori gitu. Misalnya kita ngemilnya buah gitu. Jadi bukan cuma membatasi asupan garam saja gitu. Asupan gula yang berlebih juga akhirnya jadi lemak gitu. Asupan minyak yang berlebih juga jadinya lemak gitu. Kayak kita sering makan yang bersantan-santan, terus makan gorengan, itu kan juga harus dibatasi supaya bisa mengendalikan hipertensi gitu. Baik, atau mungkin juga ini ya, mengurangi karbohidrat meskipun sama-sama sarapan tapi mungkin porsi karbohidratnya dikurangi gitu. Juga bisa ya. Betul. Karena kebanyakan camilan itu kan juga biasanya tinggi karbohidrat, tinggi gula gitu. Tapi memang tidak disadari ya, karena tadi sifatnya camilan. Iya. Baik, kemudian ini mungkin bisa dijawab singkat dokter dari Ibu Titi yang ada di Batang. Usia 62 tahun, ini tensi yang normalnya berapa ya dokter? Ibu Titi kalau untuk tensi yang normal itu 120/80 gitu. Jadi tensi atasnya 120, bawahnya 80. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Adi yang ada di Karanganyar, ingin bertanya untuk orang yang sering berolahraga hampir setiap hari, khususnya angkat beban, tetapi untuk makan itu sering makan makanan mengandung minyak, garam, dan gula. Nah, ini apakah bisa tetap mempunyai risiko hipertensi? Kalau masih, apa ini makanan yang bagus untuk menurunkan risiko hipertensi? Iya. Mungkin bisa disebutkan usianya juga ini ya, dari Kak Adi yang Karanganyar ini. Iya. Untuk Kak Adi di Karanganyar, sebenarnya diet itu diet itu diet seimbang gitu. Jadi nggak boleh karena sudah olahraga, mungkin karena sudah olahraga terus makan yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat, itu kan juga tidak boleh. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Jadi kebutuhan asupan yang masuk dengan jumlah misalnya dengan fitnessnya itu kan harus seimbang gitu. Jadi antara aktivitasnya dengan asupannya itu harus seimbang. Nah, diet seimbang itu harus ada protein. Jadi protein itu daging, ikan, telur. Kalau protein dari nabati itu kan ada tahu, tempe gitu. Ada karbohidrat. Karbohidrat itu tidak melulu dari nasi gitu, karena ada bakmi, roti, singkong, jagung, ketan, kentang, itu semua kan sudah ada karbohidratnya gitu. Terus kemudian ada serat. Serat itu kan bisa dari sayur, vitamin, mineral, ada buah gitu. Jadi ya makanan-makanan tersebut harus asupannya harus diseimbangkan gitu. Mungkin kalau untuk yang fitness, angkat berat itu kan berarti aktivitasnya kan lebih tinggi dibanding mungkin kita yang cuma jalan kaki aja, kita bekerja gitu. Jadi mungkin ada asupan tertentu yang ditambah. Misalnya kalau fitness itu untuk membentuk otot, biasanya harus ditambah dengan asupan protein yang tinggi gitu. Baik, itu untuk Kak Adi di Karanganyar. Kita coba menjawab menerima telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa di mana? Umi Eli, Semarang.
Umi Eli Semarang. Iya. Baik, silakan pertanyaannya dengan Dokter Melisa. Iya. Iya. Iya, Bu Tanya, Umi. Dok. Ini Selamat kan siang, Bu Umi. Iya, selamat siang. Iya, usia saya 68. Iya, Bu. Tekanan darah rendah. Iya, tekanan darah rendah. Terus ini yang saya tanyakan, Dok. Anu dada sebelah kiri ini sering kemeng gitu loh. Kemeng. Terus sampai menjalar ke belakang. Sampai ini ke pundak ini selalu tengeng. Itu gejala apa nih, Dok? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Eli ya, yang ada di Semarang. Iya, Silakan, Ibu Dokter. Eli. Kalau dari gejalanya ada nyeri dada, tembus ke kiri, Iya. itu biasanya lebih ke jantung atau apa namanya ada penyumbatan jantung. Cuma kita kan tidak bisa langsung oh ini gejala jantung gitu ya. Jadi pada saat ibu merasakan ada nyeri, paling tidak ibu harus pergi ke vaskes dulu gitu. Ibu harus rekam jantung atau yang namanya elektrokardiografi gitu supaya kita bisa lihat gambaran jantungnya ibu seperti apa gitu. Lalu nyerinya seperti apa gitu. Kalau nyerinya mungkin cuma cekot-cekot saja gitu. Mungkin ada yang namanya neuropati gitu. Walaupun tensinya rendah, itu kita juga perlu melihat kondisi jantungnya baik atau tidak gitu. Kalau ternyata ada gangguan di fungsi jantung, itu kan bisa juga menyebabkan tensinya jadi rendah gitu ya. Cuma kondisi-kondisi lain misalnya nyeri di pundak kiri bisa jadi karena neuropati gitu. Jadi misalnya ada diabetes atau ada obesitas, kadar lemak yang tinggi itu kan juga bisa membuat badannya jadi nyeri-nyeri gitu. Jadi lebih baik kalau ibu sudah merasakan keluhan seperti itu ya ibu harus berobat gitu. Jangan hanya minum anti nyeri saja. Nanti kalau nyerinya hilang nanti ibu sudah merasa tenang, nanti nyeri lagi kan paling tidak harus dicari dulu penyebabnya apa memang itu betul dari jantung atau dari yang lainnya gitu. Ya. Ini untuk pemeriksaan bisa ke vaskes tingkat pertama terlebih dahulu begitu bisa, ya? vaskes tingkat pertama sudah punya alat untuk merekam jantung. Atau kalau mungkin di dekat rumah ada UGD bisa ke UGD gitu. Ya, baik. Demikiannya untuk Ibu Eli yang ada di Semarang. Kemudian pertanyaan dari Bapak Supriyono yang ada di Batang, ini usia 63 tahun, Dokter, menderita DM selama 20 tahunan. Setiap 2 hari sekali jalan cepat 1 jam, jarak tempuh 6 km. Kemudian saya obat DM itu rutin tetapi tidak minum obat tensi. Setelah jalan cepat, di tensi kisaran 135 sampai dengan 140, nadi kisaran 70 sampai 80, apakah ini normal? Ya, kita harus tahu juga ya sebelum berolahraga itu tensinya berapa gitu ya. Jadi kita sebelum olahraga itu biasanya kita ngukur tensi. Tapi kalau tensi kan kadang kita sulit ya harus punya alat tensinya ya. Yang paling gampang kita ukur nadinya gitu. Jadi kalau kita habis berolahraga tensi dan nadinya itu naik, itu masih wajar gitu, asal naiknya tidak sampai tinggi sekali. Jadi kalau hanya 130 lebih, terus denyut jantungnya 70 lebih, itu masih dalam batas normal gitu ya. Nah kalau tiba-tiba Bapak habis berolahraga kok tensinya jadi tinggi, jadi 180, denyut nadinya jadi lebih dari 100, nah itu yang harus waspada gitu. Baik, jadi kalau ini tadi bisa dikatakan masih normal masih ya, normal. Dokter ya. Baik. Dan untuk olahraganya berarti bisa terus dirutinkan. Bisa begitu. terus dirutinkan. Baik, iya. Untuk pertanyaan, iya. Dari, sudah terjawab semuanya ini, Dokter ya. Dan ini waktunya ya tinggal beberapa menit lagi nih, Dokter. Barangkali ada pesan-pesan ini untuk pemirsa ya terkait pengendalian hipertensi ini harus seperti apa. Kadang kan
apa ya, kalau hipertensi kemudian mungkin apa tadi ya, sudah melakukan olahraga teratur, diet seimbang, tapi masih juga ada hipertensinya, ini mungkin harus seperti apa begitu dokter? Iya, baik. Jadi untuk apa namanya, hipertensi ini kalau sudah olahraga teratur, sudah diet seimbang, sudah minum obat, masih ada hipertensi, mungkin kita bisa lihat istirahatnya cukup atau tidak gitu ya. Terus ada obesitas atau tidak. Jadi kadang-kadang kita makan cukup itu kan ukurannya untuk kita gitu ya. Gitu. Jadi kita makannya sudah kenyang gitu. Tapi kadang kita itu tadi. Jadi yang diperlukan untuk pengendalian hipertensi ya satu apa namanya, rutin untuk memeriksakan kesehatan gitu. Jadi memang secara rutin harus cek tekanan darah. Terus kalau memang sudah ada hipertensi, obatnya harus diminum secara rutin. Jadi sesuai dengan anjuran dokter. Kalau dokternya anjurannya obatnya diminum malam hari, mungkin ada yang pagi hari, itu harus diminum sesuai dengan anjuran dokter gitu. Terus harus dikendalikan penyakit yang lain. Kalau misalnya ada tekanan darah tinggi, ada diabetes, ada jantung, itu juga harus dikendalikan, harus minum obatnya ini juga secara teratur. Kemudian apa namanya, hindari rokok gitu. Jadi merokok pasif dan merokok aktif itu sama saja resikonya gitu ya. Jadi orang yang merokok juga akan membahayakan untuk orang di sekitarnya gitu. Terus kendalikan stres gitu supaya tidak menaikkan tensi. Terus yang utama itu kita juga harus apa namanya, berat badan kita itu harus ideal gitu, karena dengan penumpuan lemak tadi, dengan obesitas tadi juga merupakan salah satu penyebab dari hipertensi gitu. Mungkin kalau sudah minum obat, sudah makan teratur, tapi kok ternyata olahraganya kurang, atau makannya teratur tapi dengan asupan yang tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula, akhirnya ada obesitas di perut. Itu juga harus dikendalikan gitu ya. Baik. Begitu ya untuk pemirsa semuanya tentang hipertensi hari ini bersama Dr. Melisa Kurniawati. Nah, semoga ini bisa jadi informasi ya yang sangat berharga untuk pemirsa semuanya, lebih menjaga kesehatan, lebih aware terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Dan tadi untuk yang sudah usia 30-an, 40-an sudah bisa mulai rutin check up begitu ya. Karena dan itu tadi ya, jangan takut dengan hasilnya, karena kalau kita mengetahui hasilnya kan justru nanti bisa menyadari kita harus mengendalikan bagian-bagian mana yang memang harus diperhatikan begitu ya dokter ya. Baik, terima kasih Dokter Melisa untuk kehadirannya di MTA TV. Semoga sehat selalu dan mungkin di lain kesempatan bisa hadir kembali ya. Baik, selamat siang. Selamat siang. Ya, baik saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program spesialis untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.